azimah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Mukhlisin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita masih diberikan kesempatan untuk menumpuk amal kebaikan, yang diantaranya adalah dengan menghadiri majelis ilmu yang di dalamnya insyaallah ta'ala akan dibacakan firman Allah ta'ala dan sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, ahli baitnya, segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti tuntunannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Dan semoga dengan wasilah kitab yang tipis ini, yaitu Syarhu Al-Qawaidil Arba'i, buah pena dari Asy-Syaikh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, Allah berkenan menurunkan ilmunya sehingga bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari dan sebagai bekal untuk menghadap Allah suatu saat nanti. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa anta lamma tunakisu al-ana kuburiyan minal kuburiyina yaqulu hadhihi al-maqalata sawa'un bisawa'in, yaqulu ana adri anna hadha al-waliya aw hadha ar-rajula as-saliha la yadur wa la yanfa'u walakin huwa rajulun salihun wa uridu minhu as-safa'ata li indallahi. Kata Syekh Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, Anda jika mencoba berdialog, ya, ngobrol santai di zaman sekarang dengan siapa? Dengan orang-orang yang suka mengkeramatkan, suka mengkultuskan kuburan, maka jawaban mereka kalau ditanya itu sama, baik zaman dulu maupun di zaman sekarang. Dan alhamdulillah, qadarullah wa masyafa'ala, saya pernah juga melakukan dialog dengan orang-orang yang terbiasa mengkeramatkan kuburan dan mereka mengaku muslim. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka, saya tahu penghuni kubur ini adalah laki-laki yang soleh. Saya tahu laki-laki yang soleh yang telah menjadi mayat ini tidak bisa mendatangkan bahaya, tidak bisa memberi manfaat. Akan tetapi orang ini waktu hidupnya adalah orang soleh. Yang saya inginkan datang ke kuburannya adalah minta syafaat, minta syafaat. Jawabannya seperti itu. Dan sekarang kalau kita lihat di media sosial, terbuka lebar-lebar pintu-pintu kesyirikan. Banyak sekali rekaman-rekaman yang mengaku mereka itu muslim tapi masih meminta kepada mayat, ya Ali, ya Husain, ya Hasan, madad, madad, ya, sambil bernyanyi-nyanyi, ya. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, fakta nyata, bukan hoax, bukan kebohongan, kenyataan yang ada. Walaupun mungkin kita tidak langsung melihatnya, tetapi itu nyata, baik itu di belahan dunia yang lain
selain Indonesia ataupun di Indonesia sendiri. Dan saya pernah membuktikannya di Pontianak, tidak jauh dari masjid ini. Ya. Kenapa mereka bisa terperangkap dengan perbuatan-perbuatan yang bisa menyeret kepada kesyirikan? Karena mereka tidak mendapatkan akses untuk menuntut ilmu agama dengan cara yang benar. Ya. Ataupun mungkin sudah ada informasinya, tetapi dihalang-halangi, ditakut-takuti, jangan mendatangi kajian yang seperti ini, seperti itu, ya. Atau dia belum mendapatkan guru yang bisa mengajarkannya tentang ajaran tauhid yang benar. Ya. Wasyafa'atu fiha haqqun wa fiha batilun. Syafaat itu bahasa Arab, sebagaimana kita mengatakan makanan itu ada yang halal, ada yang haram. Syafaat juga demikian, ada yang haram, ada yang halal, ada yang hak, ada yang batil, ada yang benar, ada yang salah. Asy-syafa'atu allati hiya haqqun wa sahihun hiya ma tawaffara fiha syartani. Syafaat yang dikatakan sahih, syafaat yang dikatakan hak oleh syariat Islam adalah syafaat yang memenuhi dua syarat. Asyaratul awwalu, syarat yang pertama, antakuna biiznillah. Biiznillah, harus ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyartus tsani, syarat yang kedua, an yakuna al-masyfu'u fihi min ahli tauhidi ay min usatil muwahhidina. Syarat yang kedua, orang yang menerima penyaluran syafaat adalah orang yang mati dalam keadaan bertauhid, mati sudah bertaubat dari dosa syirik akbar, syirik besar, walaupun masih membawa dosa-dosa besar lainnya selain syirik, baik itu dosa korupsi, dosa memeras harta rakyat, memeras harta tetangganya, dosa zina, dosa membunuh, dosa adu domba, dosa durhaka kepada orang tua, dosa riba, dan seterusnya. Selama dia mati dalam keadaan sudah bertobat dari syirik akbar, maka dia berhak mendapatkan penyaluran syafaat. Berarti ada yang menerima syafaat, ada yang menyalurkan syafaat, ada yang memberikan syafaat. Yang memberi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyalurkan orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang menerima orang-orang yang bertauhid, yang masih membawa dosa-dosa besar. Oleh karena itu pentingnya kita bertobat sebelum wafat. Ya. Kalau kita mati dalam keadaan sudah bertobat, syafaatnya bukan untuk menyelamatkan kita dari neraka. Orang yang bertobat sudah dihapus dosa-dosanya, tinggal kebaikan-kebaikannya. Syafaat untuk orang yang sudah dihapus dosanya, yaitu untuk meningkatkan level dia berada di dalam surga.
idza ikhtallat syartun min syartaini, jika tidak terpenuhi satu saja dari dua syarat tersebut, fasyafa'atu batilatun, syafaatnya haram, batil. Ya, berarti dua-duanya harus terpenuhi syarat. Ini fikih syafaat. Ya, harus terpenuhi dua syarat. Salah satu tidak terpenuhi, batal. Nikah harus dua syarat terpenuhi. Harus ada wali, harus ada saksi yang adil. Gak ada wali, batal nikahnya. Ya, karena gak terpenuhi. Demikian juga syafaat, dua syarat harus terpenuhi. Salah satu tidak terpenuhi, batil. Qala ta'ala, man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idnih. Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Baqarah 255, tidak ada yang bisa menyalurkan syafaat kecuali setelah ada izin. Manusia yang paling mulia di atas muka bumi, yaitu Rasulullah, tidak bisa memberikan syafaat kepada siapapun kecuali setelah diberikan izin dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terkait dengan syarat yang kedua, yaitu al-masfu'u fihi min ahli tauhid, orang yang mendapatkan penyaluran syafaat adalah ahli tauhid, walaupun dia membawa dosa-dosa besar lainnya. Wala yashfa'una illa liman irtado, Al-Anbiya ayat 28. Mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah tidak bisa menyalurkan syafaat kecuali untuk orang yang bertauhid saja. Jadi makna liman irtado maknanya adalah al-muwahhidin. Wahum usatul muwahhidin, orang-orang yang mati dalam keadaan bertauhid walaupun masih membawa dosa-dosa besar lainnya. Amal kufaru, adapun orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, wal musyrikuna, mati dalam keadaan musyrik, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'ina, maka syafaat yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih, entah itu para nabi, para rasul, para malaikat, para wali, orang-orang soleh, tidak bermanfaat sama sekali untuk mereka yang mati dalam keadaan kafir dan musyrik. Terus gimana? Katanya pamannya Nabi Abu Thalib mendapatkan syafaat. Ia mendapatkan syafaat. Itu pun pengecualian. Dan syafaatnya tidak mengeluarkan dari neraka, hanya meringankan saja, tapi tidak keluar selama-lamanya dari neraka. Jadi tidak ada satupun orang kafir yang mendapatkan syafaat, baik itu dari para rasul, para malaikat, para wali, orang-orang soleh, para penghafal Al-Quran yang bertauhid, dan seterusnya. Ya. Jadi tidak ada, walaupun dia hidup dalam keadaan menyerahkan seluruh hartanya, rela hidup dengan kondisi hidup yang sederhana, menginfakkan hartanya untuk orang-orang fakir miskin, selama dia mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kafir, dia tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari siapapun. Ma lizalimina min hamimin wala syafi'in yuta'u. Orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir, tidak akan mendapatkan teman yang bisa menolong dia, tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Surat Ghafir
ayat yang ke-18. Fahaula'i syami'u bisyafa'ati wala arafu maknaha. Banyak orang yang sering mendengar kata-kata syafaat tetapi tidak paham makna syafaat yang benar. Inilah menunjukkan pentingnya menuntut ilmu dibandingkan apapun. Menuntut ilmu ini jauh lebih penting dibandingkan apapun. Gara-gara tidak tahu tentang syafaat yang benar, boleh jadi orang tersebut akan meminta syafaat dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak disyariatkan. Warahu yatlubunaha min haula'i biduni idnillah. Mereka asal-asalan di dalam meminta syafaat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti sekarang belum bisa dong meminta syafaat kepada para nabi, kepada malaikat, kepada orang-orang soleh, nggak bisa. Kapan dong kalau gitu? Ya sesudah ada izin. Iya, izinnya itu kapan? Ya nanti di akhirat ketika Allah sudah mengizinkan, nanti ada hadisnya. Ya, ada hadisnya yang menunjukkan Allah sudah memberi izin. Jadi sekarang ini belum ada izin. Ya. Jadi kita tidak bisa meminta syafaat kepada para nabi, kepada para rasul, kepada keturunan nabi, kepada cucu nabi, kepada kiai yang sudah wafat, nggak bisa. Ya. Nunggu ada izin dari Allah SWT. Bal talabuha liman huwa musyrikun billah la tanfa'uhu syafa'atu syafi'in. Bahkan di antara mereka ada yang meminta syafaat sedangkan dia adalah orang musyrik, maka syafaat yang dia minta tidak bermanfaat. Fahaula'i yajhaluna makna syafa'ati al-haqqati wasyafa'ati al-batilati. Jadi mereka yang terjebak dalam perbuatan yang salah, yaitu meminta syafaat dengan cara yang salah karena kebodohan. Jadi kebodohan itu pangkal segala kesalahan. Bodoh, tidak tahu, tidak bisa membedakan syafaat yang hak dan syafaat yang batil. Wa dalilu asy-syafa'ati. Dalilnya Allah sebutkan kata-kata syafaat, yaitu orang-orang yang di zaman Rasulullah hidup dan juga di zaman penulis matan kitab ini hidup, banyak orang-orang yang meminta syafaat kepada selain Allah. Ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una indallahi. Yunus 18, surat Yunus 18. Orang-orang yang mengatakan mereka ini orang-orang soleh yang telah wafat memberi syafaat kepada kami, kata Allah, orang yang seperti itu disebutkan di awal ayat ini, ya'buduna min dunillah. Orang-orang yang meminta syafaat kepada orang-orang saleh yang telah mati dinamakan ya'buduna min dunillah, menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah. Wasyafa'atu syafa'atani. Diulang lagi. Syafaat itu ada dua. Kalau tadi hak dan batil, maknanya sama. Syafa'atun manfiyatun, syafaat yang ditolak atau syafaat yang batil. Wa syafa'atun musbatatun, syafaat yang hak, syafaat yang diterima.
Fasyafa'atu al-manfiyatu makanat tutlabu min ghairillahi. Syafaat yang ditolak adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah di dunia. Fima la yaqduru alaihi illallah, yang mana tidak bisa tak mampu memberikan syafaat kecuali Allah saja. Di dunia ini nggak bisa kita meminta syafaat agar kita diselamatkan dari api neraka, agar kita dimasukkan dalam surga, nggak bisa. Kecuali kepada Allah saja boleh. Kita minta syafaat. Ya Allah, aku memohon syafaatmu agar aku diselamatkan dari api neraka, agar aku diampuni melalui malaikatmu, melalui rasulmu, melalui para walimu, boleh. Ya. Dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai' fihi wala khullat wala safa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Jadi orang-orang kafir itu yaitu yang dikatakan menyembah selain Allah, yang suka meminta syafaat kepada selain Allah, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dengan harta-harta yang kami berikan kepadamu sebelum datangnya hari yang mana tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan, dan tidak ada syafaat. Ya. Tidak ada syafaat bagi orang-orang kafir. Ya. Wasyafa'atu al-musbatatu, adapun syafaat yang diterima, allati tutlabu minallahi, yaitu syafaat yang diminta kepada Allah saja ketika hidup-hidup. Ya. Adapun nanti di hari kiamat boleh kita meminta syafaat kepada Rasulullah setelah ada izin. Wasyafi'u, dan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyalurkan syafaat siapa? Mukramun bis syafaat, orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang soleh, orang yang dosanya sedikit, bahkan tidak memiliki dosa, maksum, yaitu Rasulullah, para malaikat, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, orang-orang yang menghafal Al-Quran dari kalangan muwahhid. Mereka adalah mukramun bisyafaati, orang yang dipilih oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah untuk menyalurkan syafaat setelah Allah memberikan izin. Wal masfu'u lahu, adapun orang yang menerima syafaat, man radiyallahu qaulahu wa amalahu ba'dal idni kama qala ta'ala, yaitu orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ucapannya dan amalannya setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tafsirannya adalah orang yang Allah ridhoi ucapan dan amalannya, yaitu orang yang mati dalam keadaan sudah bertobat dari dosa syirik akbar. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih, tidak ada yang bisa menyalurkan syafaat kecuali setelah ada izin dari Allah. Kita simak Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. Beliau adalah afdalul khalqi, manusia yang paling utama, wa khatamun nabiyyin, penutup para nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza arada an yashfa'a li ahli al-mauqifi yaumal qiyamati, ketika Rasulullah akan menyalurkan syafaat kepada orang-orang yang bertauhid di hari kiamat nanti, yakhurru syajidan, beliau tersungkur sujud baina yaday rabbih, di hadapan Allah SWT, wa yad'uhu, meminta,
ya, memanggil, ya Allah, ummati, 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 ya Allah, umatku, umatku, itu ya. Wa yahmaduhu wa yusni alaihi. Kemudian Rasulullah memuji Allah SWT. Ini diantara ada berdoa, ya, sebelum berdoa itu disertai dengan puji-pujian. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, gitu ya. Wala yazalu sajidan hatta yuqala lahu. Rasulullah terus sujud sambil mengucapkan pujian kepada Allah, berdoa kepada Allah. Lalu terdengarlah suara, ya, jadi Allah memiliki suara. Berdasarkan hadis ini, Allah berbicara, memiliki sifat berbicara. Allah mengatakan kepada Rasulullah, irfa ra'saka, angkat kepalamu. Ya, ada suara. Di riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, suara Allah itu orang yang dekat dengan orang yang jauh sama-sama terdengar dengan jelas. Ya, sehingga benarlah ayat yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada suara yang serupa dengan suara Allah. Beda dengan suara makhluk. Suara makhluk yang dekat jelas, yang jauh kurang jelas, bahkan mungkin tidak jelas. Irfa ra'saka, angkat kepalamu. Rasulullah sudah sujud lama sekali. Wa qul, mintalah syafaat. Ya. Diizinkan ini oleh Allah, langsung diizinkan. Tusma'u, permohonanmu akan aku dengarkan. Ya. Wasfa, salurkan syafaatmu. Tusyafa, ya. Sehingga orang yang berhak menerima bisa mendapatkan syafaat. Fala yashfa'u illa ba'dal idzni. Jadi tidak ada seorang pun makhluk yang bisa menyalurkan syafaat kecuali setelah ada izin. Rasulullah saja harus menunggu, apalagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Jadi dialog antara Allah dengan Rasulullah direkam dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 7510 dan Imam Muslim nomor 193. Ya, dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bisa dicek hadisnya. Wasyafa'atu al-musbatatu hiya allati takunu li ahli tauhid fal musyriku la tanfa'uhu syafa'atun. Jadi syafaat yang diterima spesial, khusus untuk ahli tauhid saja. Ya. Sehingga penting sekali kita menjaga, memelihara tauhid di dalam diri kita masing-masing. Ya, karena itu modal utama untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang tidak bertauhid, dia tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang musyrik tidak pernah mendapatkan syafaat. Walladzi yuqaddimu al-qurabina lil kuburi wan nudura lil kuburi hada musyrikun la tanfa'uhu asy-syafa'ah. Jadi orang yang mempersembahkan hewan kurban dan bernadar untuk penghuni kubur, maka dia adalah orang yang musyrik, tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Wa khulasatul qawli anna syafa'ata al-manfiyata hiya allati tutlabu bi ghairi idznillah aw tutlabu li musyrikin. Secara ringkas, syafaat yang ditolak adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah, yang diminta tanpa izin dari Allah, dan yang meminta adalah musyrik.
ditolak. Ya. Ditolak. Wasyafa'atu al-musbatatu, secara ringkas, syafaat yang diterima adalah allati takunu ba'da idznillah wali ahli tauhid. Syafaat setelah ada izin dari Allah dan yang meminta adalah ahli tauhid. Sehingga kita penting untuk mempelajari sedetail-detailnya, serinci-rincinya apa itu tauhid dan apa itu syirik. Gak ada masalah, gak ada celaan, gak ada kehinaan, bahkan kemuliaan. Kita mempelajari tauhid bertahun-tahun sampai kita wafat, itu satu kemuliaan, tanpa kita mengabaikan ilmu-ilmu yang lainnya. Para sahabat di antara mereka belajar dengan Rasulullah tentang tauhid sampai Rasulullah wafat. Suatu kemuliaan. Sudah habis waktunya? Baik, mungkin ada diskusi, kalau ada silakan. Saya berikan kesempatan. Ada? Alhamdulillah, kalau tidak ada berarti paham semuanya ya. Teorinya paham, mudah-mudahan prakteknya juga paham, dan kita bisa menasihati saudara-saudara kita yang mungkin saja masih belum paham tentang syafaat. Dan faktanya banyak sekali. Saya sudah mempraktekannya itu, datang ke lokasi makam yang dikeramatkan ratusan. Saya berangkat Kamis sore sampai sana malam Jumat. Makin malam makin ramai. Saya wawancarai itu, persis kondisinya seperti ini. Makanya kita membuka kajian tauhid dalam rangka untuk menggugurkan kewajiban. Sudah mengumumkan jadwalnya, menyebarkan, mengeser. Mudah-mudahan sampai kepada mereka. Kalau kita sebagai aparat, sebagai camat, sebagai kepala desa, mungkin lebih mudah mengadakan pengajian di tempat seperti itu, karena kita nggak punya kewenangan, bisa dikeroyok nanti, bisa dikeroyok. Kalau tidak ada, 2 menit lagi ya? Berapa menit lagi? 12 menit lagi, masih panjang. Wa hadza min qabi syirki anna ashabahu, mana tadi? Nah, itu selesai ya. Kaidah yang kedua sudah selesai. Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke kaidah yang ketiga. Jadi kaidah yang kedua yaitu tentang penyimpangan manusia-manusia yang meminta kurbah, meminta didekatkan kepada Allah melalui orang-orang soleh yang telah mati, dan meminta syafaat kepada orang-orang saleh yang telah mati. Kaidah yang ketiga, wal qaidatu salisatu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budul anbiya'a wasolihina, wa minhum man ya'budul ahjara wal asjara, wa minhum man ya'budu syamsa wal qamara, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Kaidah yang ketiga, Rasulullah hidup di tengah-tengah manusia yang berbeda-beda sesembahannya. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, sebagiannya lagi menyembah nabi, para nabi, sebagiannya lagi menyembah orang-orang soleh, sebagiannya menyembah bebatuan dan pepohonan, bahkan sebagiannya ada yang menyembah matahari dan bulan. Dan Rasulullah memerangi semuanya tanpa mendiskriminasikan, tanpa membeda-bedakan. Semuanya dianggap sama. Diperangi kebodohannya, diperangi kejahilannya, bukan diperangi dengan pedang. Rasulullah berdakwah di Mekah tidak dengan pedang. Demikian juga di Madinah. Dengan pedang itu ketika kaum muslimin akan dirusak kehormatannya, baru beliau membela.
Dan kalau kita perhatikan, penulis mengambil banyak sekali dalil. Kaidah yang ketiga ini, orang-orang yang menyembah selain Allah itu banyak menggunakan bentuk fi'il mudhari', ya. Apa maksudnya? Fi'il mudhari' kalau kita baca ya dalam nahwu dasar, yaitu fi'il yang menunjukkan kejadian sekarang dan kejadian yang akan datang. Artinya apa? Artinya orang-orang yang menyembah malaikat, para nabi, orang-orang soleh, bebatuan, pepohonan, matahari dan bulan akan terus ada. Kita lihat di dalam Al-Quran banyak menggunakan bentuk fi'il mudhari'. Ya, banyak menggunakan bentuk fi'il mudhari'. Berarti kejadiannya hari ini masih ada dan juga di masa yang akan datang masih ada. Ya, hanya saja mungkin di negeri kita tidak semuanya ada. Ya, penyembah batu masih ada, penyembah orang-orang soleh masih ada, penyembah nabi masih ada, penyembah batu banyak. Ya, penyembah matahari mungkin kita belum melihat, tapi di luar Indonesia banyak. Penyembah bulan juga mungkin kita belum melihat, tapi di luar sana banyak. Bahkan dimasukkan ke dalam film-film animasi, ya, dewa bulan, dewa matahari. Nah itu penyembah matahari dan penyembah bulan dimasukkan ke dalam film animasi. Ya. Baik, boleh ya. Tadi sudah ditunggu dari tadi. Baik, kita tutup dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan kaidah yang ketiga di pekan yang akan datang.